apa mendatangi kantor kejaksaan Situbondo ini, Mas? Baik, terima kasih. Saya mendatangi sebenarnya bukan hanya kejaksaan, tapi juga Polres Situbondo. Dalam hal ini sudah menghadap Kasat Intel Polres Situbondo dan juga rencananya mau menghadap Kasat Reskrim. Cuma waktu itu karena Kasat Reskrim masih ada rapat, saya langsung menuju ke kejaksaan yang rencananya akan menghadap Kasih Intel sama Kasih Pitsus dan Datun. Cuma karena Pak Kasih Intel itu ada acara di luar, ada acara barusan sudah keluar dari ditemui secara luar biasa oleh Kasih Pitsus. Jadi itu tujuan kedatangan saya adalah memberikan informasi yang masuk ke saya dari masyarakat itu bahwa minimal ada 2 kali pertemuan terkait dengan pembahasan dana PEN di Pendopo Situbondo, Pendopo Bupati Situbondo. Informasi itu lalu kami cross check ke sana kemari dan pertemuan itu sepertinya memang betul-betul ada. Yang dibahas adalah terkait dengan penggunaan dana PEN. Namun sayangnya di sana juga ada informasi yang disepakati, informasi terkait dengan pemotongan dana PEN yang totalnya itu 250M akan dipotong senilai 50M. Itu di sana. Mas, pemotongan itu dilakukan oleh siapa, Mas? Yang mengambil kesepakatan itu, yang masuk informasi ke saya adalah akan dilakukan kesepakatannya sudah dilakukan oleh RO. RO ini informasinya orang dekat Bupati dan ZR pemimpin partai tertentu di Situbondo, terus AM aktivis LSM dan beberapa orang kontraktor yang menyepakati itu persiapan pemotongan yang 50M itu. Walaupun kita semua tentu berharap hal itu tidak akan terjadi. Makanya atas informasi masyarakat itu kami mendatangi Polres dan Kejaksaan yang bertujuan untuk memberikan informasi itu karena yang saya tahu barangkali ada khususnya di Kejaksaan dan Kepolisian ada tim khusus pengawas terkait dengan dana PEN, penggunaan dana PEN itu. Jadi kalau untuk di Situbondo yang 250M itu kan memang dikhususkan untuk infrastruktur seluruhnya. Dan itu yang akan cair insya Allah melalui PT SMI. Termasuk BUMN yang memang menangani itu, salah satunya. Begini, itu. Mas, ketika sampai ini sudah mendengar atau sudah mencium bau-bau adanya pemotongan, langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan ketika sampai sudah menyampaikan ini kepada pihak-pihak terkait, Mas? Sehingga tidak terjadi hal yang saat ini sampai dipikirkan itu, Mas. Harapan saya itu adanya pengawasan untuk mencegah hal itu terjadi. Artinya untuk mencegah pemotongan itu terjadi. Entah apa langkah dari kepolisian dan kejaksaan, misalnya membentuk tim khusus baik kepolisian maupun kejaksaan dengan melibatkan barangkali beberapa lembaga atau instansi terkait agar pemotongan terhadap dana PEN itu tidak terjadi. Artinya upaya itu termasuk juga keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, barangkali juga media juga sangat berperan luar biasa untuk mencegah hal itu terjadi, termasuk teman-teman aktivis baik LSM, Ormas dan lain-lainnya, yang juga masyarakat lainnya yang harus juga mengawasi dan mengupayakan pencegahan hal itu terjadi. Karena memang ini dana PEN ini dibuat oleh pusat, program Presiden Jokowi untuk memulihkan ekonomi. Sedangkan ekonomi itu kan luas, artinya bisa infrastruktur, bisa macam-macam lah itu. Khusus di Situbondo ini memang untuk khusus infrastruktur. Itu yang diupayakan oleh Bupati Situbondo.
pada intinya Mas apa yang sampai sampaikan intinya sampai ini sangat mendukung lah Mas ya program dana pen ini Mas ya. Kalau saya super sangat mendukung. Namun ketika pendukungan itu hampir ingin menjaga atau tidak terjadi hal-hal yang Iya, saya tidak ingin ada penyelewengan, penyalahgunaan dana pen itu untuk hal lainnya di luar peruntukannya. Di mana di sana ada apa namanya untuk infrastruktur dan intinya pemulihan ekonomi sudah. Selain daripada itu kan memang dilarang. Untuk menjaga itu semua kita harus bersama-sama. Termasuk saya sebagai elemen terkecil masyarakat Situbondo yang kebetulan juga sebagai lawyer atau advokat, merasa jiwa saya itu terpanggil untuk agar hal ini, informasi yang masuk ke saya itu tidak benar. Artinya tidak dilakukan pemotongan terhadap dana pen itu. Seandainya saya boleh usul, seandainya alangkah baiknya karena ini sudah barangkali informasi yang sepertinya itu betul, itu dilakukan apa namanya, apa istilahnya itu, mungkin jangan dulu dicairkan sambil lalu ini reda, dalam artian diantisipasi oleh semua pihak agar hal itu tidak terjadi. Baru kalau sudah pemerintah daerah dan semuanya itu siap, termasuk pengawasannya dan lain-lain, agar dana pen ini digunakan secara berdasarkan peruntukannya, baru dana itu dicairkan. Ya. Mas, ketika sampean pribadi sendiri sudah mencium bau-bau hal yang mungkin tidak ingin, apakah sudah menyampaikan Mas kepada pemangku kebijakan Situbondo, terutama kepada Bupati itu? Kami begini, kalau kami menyampaikan, yang kami tahu informasinya Bupati sekarang itu ada di Jakarta atau di luar kota lah, ada dinas luar barangkali. Walaupun di sini pun kami tidak akan menyampaikan pada Bupati, karena kami menghindari hal-hal yang berbau nanti fitnah sana sini, dikira kami nanti mengupayakan, misalnya yang sudah saya dengar kabar seolah-olah saya ini ada kepentingan pribadi, dalam artian saya juga kalau penawaran untuk saya masuk di pen sudah ada beberapa orang ke saya, tapi saya tolak. Jangankan dana besar, Rp1.000 pun dari dana pen itu saya tolak. Kenapa? Lawang yang saya perjuangkan adalah kemaslahatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang diharapkan yang menjadi tujuan utama Presiden Republik Indonesia, yakni Pak Jokowi. Pada intinya Mas, ini murni dari gerakan-gerakan pribadi sampean, sangat murni, ingin menyelamatkan program-program dari pusat yang daerah, sehingga apa ya, sehingga bisa digunakan sebagaimana mestinya, mana tidak hanya dimanfaatkan gitu. Iya, jadi supaya digunakan sesuai dengan peruntukan dana pen itu, yakni infrastruktur khusus di Situbondo. Karena jelas pen ini Mas memang bantuan dari pusat kepada daerah yang berbentuk dalam bidang ini Mas, infrastruktur. Iya, infrastruktur. Kalau yang saya tahu untuk Situbondo hanya infrastruktur, tidak ada yang lainnya, tidak ada. Dalam pemulihan ekonomi dalam bentuk infrastruktur. Iya, iya, betul, betul. Mas, terakhir Mas, mungkin ada yang sampaikan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Situbondo ini terkait ini, karena saat ini kan masih belum ini Mas. Iya, iya, iya. Sehingga program dari pemerintah yang turun ke daerah bisa digunakan sebagaimana mestinya dan tidak dijadikan bahan-bahan yang sehingganya masih merugikan kepada masyarakat. Ya. Apa mungkin sampaikan? Baik, terima kasih. Terkait dengan hal ini, kami yang merasa terpanggil lah untuk hal itu tidak terjadi, dalam artian pemotongan dana pen tidak terjadi, dan dana pen yang akan bergulir akan cair sekitar bulan Maret 2022 tahun ini, itu dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Kami menghimbau seluruh lapisan masyarakat Situbondo tetap ikut mengawasi perguliran dan penggunaan dana pen yang dimaksud, yang akan cair informasinya itu sekitar bulan Maret 2022 sekarang. Jadi cuma ada informasi terakhir, pencairan itu sepertinya akan dipercepat. Kami juga kurang jelas itu dipercepat pencairannya atau tidak. Cuma sementara yang pasti masuk kepada kami adalah sekitar bulan Maret 2022 ini dana pen 250 miliar itu akan cair sekitar bulan Maret 2022. Itu. Jadi kita awasi bersama, kalau memang ada penyalahgunaan
sebaiknya dilaporkan langsung kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian ataukah kejaksaan ataukah barangkali mungkin langsung kepada KPK. Ya. Itu Terakhir, Mas, harapan saya. ini Mas terakhir yang tadi kami juga ini mendengar apa yang sampaikan ada beberapa dugaan penciuman pemotongan dana PEN itu Iya. yang melibatkan salah satu tokoh politik lah, Mas, ya. Iya. Itu entah politik partai lah, partai apa, saya mungkin tidak paham siapa. Apa yang perlu disampaikan kepada juga legislatif, eksekutif, juga yudikatif yang ada di Kabupaten Situbondo, sehingga tidak terjadi hal-hal yang sampai ini saat ini sampaikan kepada kejaksaan. Kami begini, kami juga ikut merasa apa ya, kami himbau lah kepada semua pihak, baik itu dalam pemerintah, dalam pemerintahan, dalam hal ini barangkali pihak legislatif, Dewan selaku perwakilan masyarakat juga ikut fokus mengawasi penggunaan dana ini, perguliran dana ini, mulai tahap awal sebelum pencairan sampai penggunaan, sampai nanti pertanggungjawaban penggunaan dana PEN ini, itu harus tetap dikawal dan diawasi. Jangan sampai main mata dalam artian melindungi orang-orang yang nantinya berbuat hal-hal yang tidak diinginkan kita bersama. Misalnya salah satunya menyelewengkan dana itu tidak sesuai dengan peruntukan infrastruktur misalnya. Termasuk juga dengan pihak yudikatif, di mana informasi-informasi ini juga harus didengar oleh beliau-beliau itu agar nantinya dapat cepat memahami apa sih sebenarnya yang terjadi, apa sih yang harus dilakukan, apa sih untuk menghukum orang misalnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan dana PEN. Karena PEN ini kan anggaran pusat, terus program pusat itu loh, yang harusnya kita lindungi bersama-sama demi tujuan kesejahteraan masyarakat, pemulihan ekonomi masyarakat. Lalu misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan di luar peruntukan dana PEN itu. Ya. Terima kasih Mas Hari atas waktunya. Sama-sama. Dengan apa yang sampai sampaikan nanti ada tindak lanjut, entah itu dari pihak kejaksaan, pihak legislatif juga eksekutif, sehingga program pemerintah yang turun ke daerah benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Oke. Dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, siap. Ini kami sampaikan, ini Mas Halil sebagai salah satu advokat dan tokoh masyarakat di Kabupaten Situbondo. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.